Oke, saya langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat datang di kegiatan IHT kita hari ini dalam rangka sekolah penggerak ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Anggi Paramita Listiani. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila. Nanti lengkapnya nanti akan kita diskusikan. Oke, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya Bu ya, untuk Bapak Ibu untuk bisa lebih fokus. Gamesnya sederhana Bapak Ibu. Ini namanya adalah saya berkata. Jadi ketika saya menyebutkan kalimat saya berkata, misalnya pegang hidung, maka Bapak Ibu harus memegang hidung. Tapi ketika saya hanya berkata pegang pipi, itu tidak boleh dilakukan. Gitu, karena tidak ada saya berkatanya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Nanti saya berkata pegang jidat. Saya berkata pegang pipi. Pegang hidung. Oke. Saya berkata pegang dagu. Pegang telinga. Iya. Oke, sekali lagi ya Bu, sekali lagi. Oke. Pegang mata. Saya berkata pegang hidung. Saya berkata pegang alis. Pegang jidat. Saya berkata pegang telinga. Pegang dagu. Oke, sudah fokus ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita langsung aja lanjut masuk ke materi ya Bapak Ibu. Hari ini adalah tentang sebenarnya profil pelajar Pancasila. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan membahas profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini tuh apa sih? Nah, definisinya ini adalah, jadi profil lulusan ini bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan serta diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Ini berkaitan dengan peserta didik dan bukan hanya peserta didik tapi juga para pemangku kepentingannya ya. Jadi misalnya ada kepala sekolah, guru-guru, orang tua, ya pemangku kepentingan yang ada di dalam sekolah. Nah, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Nah, dimensinya ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang pertama mau kita bahas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi, pelajar Indonesia ini menghayati keberadaan Tuhan, jadi mempercayai ya. Jadi kalau misalkan ateis, tidak termasuk dalam profil pelajar Pancasila nih. Jadi selalu mentaati perintah, menjauhi larangan, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini diwujudkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negara tentunya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini jadi pelajar Indonesia tuh punya identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Jadi,
mereka ini para pelajar punya sikap untuk saling menghormati dalam keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Dan ini tentunya dibuktikan ya kurang lebihnya di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah pasti banyak perbedaan dan keberagaman dan itu sudah bisa diaplikasikan. Jadi untuk mencapai keberbinekaan global ini, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga ada mandiri. Nah, jadi mandiri ini dia bisa mengembangkan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab dan punya rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Jadi, pelajar Indonesia ini perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat ada bergotong royong. Nah, bergotong royong ini kemampuan untuk kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Jadi kegiatannya itu kolaborasinya dengan secara sukarela dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan dan kebaikan bersama. Dan gotong royong ini tentunya bisa berjalan dengan baik ketika sama-sama mau menurunkan egonya. Jadi tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain sehingga nanti mencegah terjadinya konflik seperti itu. Yang kelima ada bernalar kritis nih Bapak Ibu. Jadi pelajar Indonesia ini berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Sehingga keputusan yang dia ambil itu sudah sangat matang. Jadi dia bisa memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dalam penemuan baru. Dalam bernalar kritis ini perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi. Ini juga bisa berkaitan dengan hal-hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, seperti banyaknya forwardan dari grup WhatsApp. Misalnya kita ada mungkin orang-orang yang forward aja asal dari grup sebelah tanpa kita tahu itu kebenarannya seperti apa. Yang terakhir ada kreatif. Nah, kreatif di sini jadi mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata. Jadi bisa menemukan cara-cara yang berbeda untuk bisa berinovasi, menghasilkan gagasan, karya dengan orisinil, memiliki keluasan berpikir, dan mencari alternatif solusi masalah. Ini tentu berkaitan dengan yang bernalar kritis tadi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk penyampaian saya pagi ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau saling sharing mungkin. Silakan Bapak Ibu. Boleh ya Bu Anggi saya mau Iya, silakan Bu Yani. Untuk di poin tadi bernalar kritis. Nah, untuk pertanyaannya, sikap seperti apa sih yang menggambarkan dengan poin ini gitu Bu, yang berhubungan dengan poin bernalar kritis? Ini ya, oke. Seperti karena bernalar kritis ini jadi memperoleh informasi dan jadi dia mampu berpikir berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Jadi ini juga mungkin bisa jadi kalau misalnya ke murid-murid kita tuh yang nggak ikut-ikutan gitu ya. Jadi misalnya kita mungkin anak-anak tidak gampang terpengaruh berarti ya? Iya gitu, tidak gampang terpengaruh gitu. Kita cobain ini yuk, misalnya kita coba, misalnya ini mah ya, kita coba tramadol misalnya, katanya bikin lebih rileks nih gitu. Kita nggak, si anak itu jadi nggak yang, oh yaudah ayo gitu. Tapi kita juga, anak itu juga bisa melihat bahwa ini tuh apa ya gitu loh. Apakah ini baik atau enggak ya gitu loh. Jadi ketika dia bisa mengambil keputusan dengan dewasa gitu ya, dengan secara matang, karena dia berpikir mungkin dia cari dulu nih tramadol ini apa ya, atau ini buat apa sih sebenarnya, bahaya nggak sih ini mungkin gitu. Harus lebih tahu dulu ya, mempertimbangkan dulu mungkin ya. Iya gitu Bu, baik jadi ada pertimbangannya dulu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anggi. Iya, sama-sama. Mungkin dari yang lain? Saya boleh Bu? Iya, silakan Pak Miftah. Kalau saya ingin bertanya mengenai yang
kreatif mungkin Bu. Ya ini. Nah, kadang kan setiap individu itu mereka itu unik ya Bu, punya potensi dan karakteristik masing-masing. Nah, yang bermasalah itu kan tidak semua anak itu berani mengungkapkan ataupun menunjukkan karyanya gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin bagaimana cara menstimulus anak untuk mereka itu berani menunjukkan karya-karya mereka gitu Bu. Itu aja mungkin Bu. Ya, terima kasih Pak Miftah atas pertanyaannya. Jadi untuk kreatif ini gimana sih caranya biar anak nggak takut salah juga gitu ya Pak. Jadi mau mencoba ya. Mungkin dimulai dari kitanya sebagai guru, ketika misalnya dalam pembelajaran di kelas itu selalu menghargai apapun misalnya jawaban atau kontribusi peserta didik gitu ketika melakukan diskusi ataupun tanya jawab gitu. Jadi kita tidak menertawai mereka gitu loh. Kita bisa menghargai mereka gitu atas apapun karya yang mereka buat. Jadi mungkin itu nanti akan sedikit demi sedikit meningkatkan percaya diri dan kreativitasnya mereka juga. Seperti itu Pak. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Dari yang lain ada? Sudah? Cukup ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas diskusinya juga, tanya jawabnya. Sekian pemaparan dari saya. Sebelum menutup sesi ini mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena tadi di awal sudah berdoa, di akhir kita berdoa lagi. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.